Housemooners dimanapun Anda berada, hujan-hujan ini enaknya ngapain ya? Jangan-jangan lagi pada mageran. Nah, daripada mager, kemudian cuma tidur-tidur doang, mending kita menonton acara hari ini yang bergizi tentu saja dengan bintang tamu yang luar biasa. Kita ketemu lagi dalam acara Talk Show for You, bincang seru untuk kamu. Ya, kita akan sapa beberapa tamu kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Sarjono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Bapak Andi Irawani, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan juga dari Belitung Timur. Nah, yang terakhir di situ ada yang sama nih bajunya sama saya. Kira-kira siapa ya? Di sini ada calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Belitung Timur, yakni Bapak Ruwa Subekti. Selamat datang Pak Ruwa di SMA 1 Mandar. Dan saya juga nih merangkap sebagai host juga adalah calon guru penggerak yang di angkatan yang sama. Nah, ngomongin soal guru penggerak, pernah dengar tidak Smooner ataupun Bapak Ibu guru yang sudah ikut join nih di live chat kita pada hari ini? Untuk tahu lebih jelas dan lebih dalam, kita akan ngobrol dari narasumber kita. Saya akan pertama ke Pak Sarjono deh. Pak Sarjono, apa sih sebenarnya guru penggerak ini? Ya, baik ya. Jadi untuk guru penggerak ini adalah nih merupakan sebenarnya bagian dari perubahan visi pendidikan Indonesia yang di sana itu visi pendidikan kita Indonesia maju gitu ya, Indonesia maju, berdaulat dan mandiri ya. Nah, untuk mewujudkan itu ini harus didukung adanya suatu perubahan-perubahan dari berbagai sektor gitu ya, dari semua aspek kaitan dengan pendidikan, entah itu terkait dengan manajemennya, kelembagaannya, SDM-nya, perasaannya itu harus ada suatu perubahan gitu ya. Jadi guru penggerak tadi itu sebenarnya adalah suatu program ya dari pemerintah untuk menjadikan guru kita tadi itu bisa mewujudkan visi dari pendidikan kita tadi supaya pendidikan di Indonesia itu maju, berdaulat dan mandiri. Sehingga ini salah satu daya dukung ya untuk mewujudkan visi tadi adalah dari aspek gurunya ya. Dalam guru penggerak ini diharapkan ya guru kita itu mampu memberikan suatu pembelajaran atau kegiatan kepada anak kita itu yang bisa sesuai dengan tantangan zaman, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh anak-anak kita di zaman sekarang ini gitu ya. Nah, jadi kita untuk memberikan pendidikan ini kepada anak kita itu harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi goal dari program guru penggerak ini adalah sosok guru nanti yang bisa memberikan suatu proses pembelajaran yang bersifat diferensial ya. Kenapa? Ini karena anak-anak kita ini dari latar belakang kemampuan, minat dan sebagainya itu berbeda-beda. Jadi program guru penggerak ini itu adalah untuk menciptakan guru-guru untuk bisa memberikan suatu proses pembelajaran untuk mewujudkan misi pendidikan Indonesia maju, berdaulat dan mandiri tadi gitu. Ya. Baik, menarik sekali ya Pak. Sebenarnya jadi program guru penggerak atau PGP ini panjang judulnya, tapi arahnya adalah demi kepentingan perkembangan dari generasi yang akan datang atau anak-anak kita. Kemudian menurut Bapak nih sebagai kepala dinas, mengapa guru-guru harus menjadi guru penggerak nih? Ya ini memang kan zaman itu berubah gitu ya, sesuai dengan tuntutan. Jadi kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama ya kepada anak-anak kita. Perubahan ada suatu yang pasti terjadi gitu ya. Ini sehingga di tuntutan zaman itu memberikan suatu keharusan ya guru-guru kita tadi merubah mindset ya untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada
anak-anak kita. Ya, karena tadi untuk pendidikan yang model lama-lama kita dulu, ya, yang istilahnya guru duduk manis di depan, ya enggak? Kemudian si siswa ini cuma sebagai pendengar setia, sebagai penonton, ya, itu tidak laku lagi untuk zaman sekarang ini. Proses pembelajaran itu harus terfokus kepada siswa, kepada anak gitu ya, sehingga ini guru itu dalam sini dituntut perannya itu bukan sebagai pengajar gitu ya, tapi lebih banyak kepada sebagai fasilitator ya, motivator ya, fasilitator gitu ya untuk anak-anak kita ya. Jadi ibaratnya untuk anak itu yang menemukan, guru itu cuma memberikan jalan. Ya, jadi harusnya prosesnya ada seperti itu yang terjadi. Sehingga apa? Untuk proses-proses yang sifatnya menghafal, sifatnya mengingat itu mungkin sudah jauh dikesampingkan. Makanya anak-anak sekarang ini di dalam pembelajaran yang acuannya kepada kurikulum Merdeka itu lebih banyak kepada masalah proyek, kepada kelakuan perilaku langsung dari anak yang diutamakan gitu. Oke, jadi mengapa guru harus menjadi guru penggerak? Lagi-lagi karena perubahan zaman yang pertama ya Pak ya, keperluan dari zaman itu sendiri semakin berbeda gitu, sehingga guru-guru pun harus terus bergerak untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, sekarang saya ke Pak Andi nih dulu tentang teknis nih, karena beliau adalah penanggung jawab ya untuk pelaksanaan dari guru penggerak angkatan 4 ya Pak Andi. Siap, ya. Berapa orang nih Pak? Saya saja yang CGP tidak hafal-hafal berapa teman saya Pak, maaf ya Pak. Ya. Baik, jadi untuk guru penggerak kita di angkatan 4 ini ada total 35 orang yang lulus. 35 ya? Sebenarnya saat seleksi itu lumayan banyak sebenarnya yang berminat. Walaupun dengan berdarah-darah kami sosialisasi saat itu sama Pak Dua, ya. Tapi dari yang kan seleksi itu tidak menentukan, semua by sistem ditentukan oleh kementerian, sehingga yang lulus itu 35 orang. Ini terdiri dari 25 dari SD, TK, SD, SMP, dan sisanya itu dari SMA, SMK, dan PLB. Sekarang ini angkatan keberapa ya Pak? Katanya ada tes lagi kan ya, untuk yang berikutnya nih. Ya, jadi yang sekarang kita masuk di angkatan ke-7, alhamdulillah. Untuk PP kita udah meluluskan 6 orang. Berapa? 6 orang. Oh, 6 orang. Oh, lebih sedikit dari Lebih sebelumnya. sedikit. Oke. Kalau satu strip. Iya, terus satu strip. Oke. Untuk guru penggeraknya sendiri belum fix ya Pak ya? Belum. Jadi terakhir informasi kita ada di angka 40-an kemarin yang lolos di untuk seleksi tahap kedua. Mudah-mudahan nanti bisa minimal sama lah dengan yang sekarang. Karena tadi seperti yang dikatakan Pak Sarjono bahwa kebutuhan guru penggerak itu kita saat ini sangat-sangat diperlukan untuk memajukan pendidikan kita, karena mungkin selama ini kita ini tertidur untuk pendidikan. Sekarang dibangunkan dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru penggerak itu diperlukan untuk kita belajar Pancasila itu satu. Tadi Pak Andi sudah menyinggung sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Jadi selain ada istilah guru penggerak, sekarang juga didengungkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini apa ini Pak Andi? Bisa dijawab sedikit aja gitu. Siap. Jadi mungkin kita selama ini kita agak bias kalau dulu kita ada ibaratnya Pak P4 ya, P4. Jadi sekarang ini tidak merasakan itu Bu Winda. Kita pernah Bu, kita merasakan dulu P4 itu selama 1 minggu ya. Ini kebetulan guru saya Bu. Di sekolah ya Di Pak? sekolah. Dan bentuk pelajaran ya Pak? Ya bukan, dia bentuknya penataran P4 ya. Dulu dapat sertifikat namanya sertifikat P4, sudah lulus sebagai memahami Pancasila dan sebagainya lah. Makanya sekarang tugas mahasiswa dulu harus 100 jam ya. Iya. Oh. Betul. Oh, yang lebih lamanya lagi ya Pak. Ya. Kemudian berubah menjadi PKN ya? PKN. Oke. Betul. Jadi ibaratnya profil pelajar Pancasila ini kita mau menunjukkan bahasa Pancasila Indonesia ini untuk kita semua.
menumbuhkan rasa memiliki. Memiliki Ya, Pak. prinsipnya itu. Iya betul. Oke. Lagi nih Pak, balik lagi ke guru penggerak tadi kan. Mungkin nih Bapak Ibu yang ikut live hari ini kurang tahu, mungkin ada yang berpikir bahwa seleksi guru penggerak itu Pak Andi atau Pak Sarjano gitu yang memutuskan gitu ya, siapa tahu kan ya, namanya juga mungkin belum membaca dengan detail atau belum tertarik begitu ya. Pak Andi nih tentang seleksi, nanti saya akan ke Pak Rua yang pernah menjalannya, tapi ke Pak Andi dulu secara sekilas nih seleksinya apa aja gitu. Siap. Jadi untuk seleksi guru penggerak itu dimulai dari diri sendiri, dari penilaian. Dan itu banyak pertanyaan nih, Pak Rua nih, banyak yang sudah pertanyaan dijawab. Itu berupa esai. Itu ada seleksi ada 2 kali. Seleksi tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 itu berupa isian-isian. Di tahap keduanya itu ada wawancara dan praktek mengajar. Ini yang menentukan kelulusan semua ini bukan dari dinas pendidikan, Itu Bapak Ibu semuanya dari dengarkan kementerian, itu. dari kementerian. Makanya untuk menjadi guru penggerak itu tidak harus pintar. Yang penting punya keinginan maju dan ingin berubah. Komitmen ya Pak. Iya, komitmen. Dan Komitmen ya. memang faktanya yang lulus itu yang kita harapkan lulus ternyata nggak lulus. Oke. Yang kita ini nggak bakal lulus, ternyata lulus gitu. Lulus justru ya. Karena itu tadi butuh waktu ya Pak. Betul, Ya, betul butuh sekali. waktu dan tenaga tentunya ya. Iya. Mungkin Pak Rua mau menambahkan langsung mengenai seleksi yang mengalami langsung soalnya. Silakan, Pak. Kalau untuk seleksi ya, kita di angkatan keempat itu yang pertama setelah pendaftaran itu kita mengisi data dan lain sebagainya. Kemudian di tahap pertama itu kita harus menyelesaikan tes semacam potensi akademik gitu ya. Ada kalau kayak kita masuk SBMPTN lah seperti itu ya, dari matematika, dari logika dan lain Oh iya, sebagainya. ada TBS Di ya angkatan sama 4 kita ya, ya. di angkatan 4. Setelah itu Saya baru sudah lupa. baru tahap berikutnya, tahap kedua. Jadi yang tahap 1 itu mengisi IC ditambah tes potensi akademik. Kemudian setelah dinyatakan lulus, maka masuk seleksi berikutnya ke tahap 2. Di tahap 2 itu yang pertama adalah wawancara selama 10 menit untuk menyampaikan rancangan pembelajaran yang sudah dikirimkan sebelumnya, tapi waktunya memang dibatasi 10 menit. Setelah itu wawancara setelah mengajar tadi, praktek mengajar. Kemudian tahap berikutnya, tahap terakhir adalah wawancara. Ya, di wawancara inilah nanti kita itu kalau berdasarkan yang pengalaman kami itu lebih banyak. Pertama kita diajak untuk mereview bagaimana kita pembelajaran sebelumnya. Kemudian diminta untuk mengevaluasi, ya, berefleksi kalau sekarang, refleksi apakah kita sudah bagus, apakah kita punya kekurangan, tapi plus bagaimana jika sudah paham kekurangannya, kita diminta untuk rencana perbaikannya. Itu yang agak berbeda. Nah, berbedanya dengan yang angkatan 7 yang sekarang sedang berjalan, itu di-cut di tes potensi akademik. Jadi begitu kemarin isi, langsung ke IC, tahap 1, langsung praktek ngajar. Dan nanti yang kedua ini praktek ngajar sudah selesai yang di Belitung Timur, tinggal nunggu jadwal yang wawancara. Mudah-mudahan sih teman-teman yang lolos seleksi ini bisa lebih lah dari kita gitu. Jadi jumlahnya lebih banyak dari kita. Amin, amin. Oke. Mengingatkan lagi nih Smooners yang menonton dari mana saja, kita membuka pertanyaannya di live chat. Jadi kalau yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti atau menunggu-nunggu dari tadi punya pertanyaan, baik itu untuk Kepala Dinas maupun Kepala GTK dan juga CGP, kami persilakan lewat live chat. Baik, saya akan kembali ke Pak Sarjano nih. Tadi ada disinggung tentang bahwa sebenarnya saya sendiri juga merasakan ya Pak, kalau sebagai CGP itu ada banyak yang namanya proses refleksikan tersebut. Nah, menurut Bapak mengapa itu penting? Bapak kan sebagai guru yang berpengalaman nih, mengapa refleksi itu penting begitu? Iya, ini kembali kepada ini apa namanya, pengalaman-pengalaman ini kan, untuk
anak-anak kita ya, tadi dilatar belakangi dengan sesuatu yang berbeda-beda tadi ya, sehingga ini guru itu kan tidak bisa memberikan perlakuan yang sama kepada anak-anak kita gitu ya, karena tadi kebutuhan anak kita ini kan sebenarnya berbeda-beda ya. Jadi berdasarkan pengalaman, oh kalau ternyata dengan anak ini diperlakukan seperti itu, sebenarnya itu kan tidak sesuai dengan apa yang kebutuhan anak kita gitu ya. Nah lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita itu, nah berarti kita ini bisa untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru kepada anak-anak kita ya. Tadi misalkan bisa kita menerapkan bermacam-macam suatu metode bermacam metode dalam pembelajaran itu gitu kan. Nah, ini itu tentu sudah berdasarkan dari pengalaman kita. Oh kalau ternyata dengan metode ini ternyata hasilnya tidak optimal ya. Oh anak-anak kita ini suka yang belajarnya itu dengan melihat-lihat gambar mungkin ya, atau yang suka mereka lebih suka dengan beraktivitas gitu kan. Jadi dengan berdasarkan pengalaman kita tadi, ini penilaian kita, sehingga kita harus dituntut mampu untuk memberikan suatu proses pembelajaran yang berbeda. Makanya tadi muncul yang namanya guru harus mampu memberikan proses pembelajaran yang bersifat diferensial tadi gitu kan. Itu adalah berdasarkan pengalaman kita tadi, seperti itu ya. Ini nih Pak Sarjono, mungkin yang bisa membuat rekan-rekan guru yang menonton tertarik, katanya kalau ikut guru penggerak itu ada merupakan jalan katanya menuju ke kemana gitu Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan gitu. Ya, ini memang kedepannya ya, itu kalau terkait dengan jenjang karir gitu ya, biasanya ini kan kelanjutan dari guru itu biasanya itu sekolah ya, atau menjadi pengawas sekolah gitu ya. Jadi kalau sekarang ini satu-satunya pintu masuk ya untuk menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas sekolah itu harus melalui CGP tadi gitu ya. Ini karena memang ya mungkin pengalaman mungkin nanti bisa dijelaskan dari CGP langsung Pak Ruah itu kan di dalam proses pendidikan atau program CGP itu kan terkait sekali banyak memberikan materi-materi yang itu sebenarnya juga bisa masuk dari terkait dengan kemampuan seorang kepala sekolah, kemampuan seorang pengawas gitu ya, itu semuanya bisa didapatkan di CGP itu gitu ya. Jadi saya mengajak kepada seluruh guru ya, itu harus ini ya ikut untuk program CGP ini ya. Kalaupun nanti seandainya dari pemerintah ini kan mungkin tidak mungkin juga untuk membiayai semua itu ya. Mungkin nanti bisa melalui CGP nanti inilah yang akan menjadi program imbas di daerahnya adalah melalui ini untuk bisa memberikan tukar pengalaman atau memberikan ini kepada guru-guru kita yang belum pernah mendapat dari program CGP ini gitu. Baik, jadi dengan menjadi guru penggerak tadi ada banyak manfaat. Kalau dari segi jenjang karir sudah dijelaskan oleh Pak Sarjono bahwa sertifikat ya CGP itu merupakan pintu masuk untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Nah sekarang saya ke Pak Ruani dulu. Kalau menurut Bapak sendiri manfaat secara pribadi nih apa gitu? Kira-kira mengapa menjadi guru penggerak itu harus nih rekan-rekan yang lain untuk daftar juga, ikut juga dan bersemangat untuk berkomitmen juga. Kenapa Pak Ruang? Ada filosofi yang menarik. Pada saat saya pelatihan ada yang mengatakan begini. Kalau misalnya ini konteksnya tukang kayu ya, tukang kayu. Kalau Anda diberi waktu bekerja 4 jam gitu, maka manfaatkanlah yang 1 jam untuk menajamkan gergajinya.
mencoba mengaitkan dengan kenapa menjadi guru penggerak, ya kita selama ini sudah menjadi ulang, sehingga ibaratnya gergaji tadi pasti dipakai berulang-ulang itu ada potensi untuk tumpul atau kurang tajam tadi ya, kurang tajam. Maka tadi 1 jamnya itu dimanfaatkan untuk menajamkan kembali. Sama dengan kita mengikuti program guru penggerak itu dalam rangka tadi kita mengupgrade kemampuan kita, kompetensi kita selaku guru dengan ilmu-ilmu yang baru, dengan tetap berpola pikir positif gitu ya, supaya tadi apa yang kita sampaikan nanti kepada murid itu juga bisa membuat murid ini lebih secara hasil gitu ya. Jadi yang sekarang adalah pemimpin pembelajaran dengan CGP ini, CGP nanti diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran tadi salah satunya adalah diferensiasi, dan nanti ada beberapa materi yang lainnya yang kita dapatkan. Itu harapannya seperti itu. Maka dengan CGP ini harapannya tadi dalam konteks kita menajamkan, mengupgrade kompetensi kita untuk memberikan layanan lah. Ibaratnya kan kita sebagai pelayan bagi murid-murid kita untuk nanti menghadapi tantangan masa depan. Sekarang kan tantangan 4.0 gitu ya, apalagi dengan adanya disrupsi digital itu, maka harus kita siapkan murid-murid kita, anak-anak kita ke depannya mereka untuk hidup di zamannya, bukan hidup di zaman kami. Kalau tadi di zaman kami itu kami masih mengalami yang namanya P4 tadi, maka sekarang ada ya ada yang baru ya tadi profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 ya yang harus ditanamkan kepada siswa, dan itu menjadi salah satu tujuan akhir untuk pembelajaran kurikulum Merdeka ini, mewujudkan tadi profil pelajar Pancasila. Oke, jadi kalau didengar dari dua narasumber tadi ada banyak sekali sebenarnya kelebihan dengan menjadi guru penggerak. Secara pribadi ada untuk pertumbuhan kita sebagai guru sendiri, tentu saja secara jenjang karir pun ya Pak menjanjikan gitu. Nah Pak Andi, kabarnya nih saya memang tidak mengikuti lagi karena sibuk sendiri dengan tugas-tugas CGP. Jadi kabarnya yang angkatan 7 ini lebih singkat ya Pak Andi? Betul, jadi untuk angkatan 7 kita hanya butuh waktu 6 bulan untuk kita. Dan sebenarnya 3 bulan ya, lumayan sekali. Lumayan. Yang Bu Ina masih 9 bulan. 9 Pak, 9 bulan. bahkan di pending. Wah, di pending, oh belum angkatan 7 beda ya? Iya betul. Mengapa ya Pak, ini pertanyaan dari saya pribadi nih, mengapa ya di pending agak lama gitu Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi di pending ini sebenarnya karena ada perubahan struktur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Jadi yang kemarin kita menggunakan wali, P4TK itu sekarang berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak, BPGP. Iya, BPGP. Sementara di kita yang awalnya nggak ada BGP, kita dibentuk BGP. Balai Guru Penggerak tadi kita namanya. Kalau di Provinsi Sumsel yang kemarin ada BP PAUD-nya berubah menjadi BGP. Sementara di kita kan nggak ada kemarin, makanya sekarang udah bentuk BGP, kita sudah punya kepala BGP saat ini. Di Pangkalan, betul di Babel. Berpusatnya di Pangkalan. Iya, cuma kita tempatnya belum punya, masih di BPMP. Baru namanya BGP, cuma sudah ada ya. Saya pikir kemarin itu LPMP, beda lagi. Beda lagi sekarang BPMP. Oke. BPMP. Oh jadi itu. Kemudian nih untuk yang kita di pending nih kira-kira kapan tuh Pak Andi jalan lagi? Siapa tahu rekan-rekan di rumah nih penasaran nih ada bahasan ini nih. Kalau paling merujuk dari surat dari Kementerian kemarin, insya Allah di bulan Agustus nanti kita akan jalan kembali. Cuma kita belum dapat informasi dari BGP kita apakah tanggal berapa pastinya, tapi kemungkinan di bulan 8 ini harus jalan. Sudah mulai lagi Sudah ya? mulai lagi, harusnya iya. Karena kita jangan sampai mau terlalu panjang, karena kebutuhan kita di guru penggerak itu sangat banyak, karena saat ini kita pengawas itu sangat kekurangan kita Pak Kadis ya. Untuk kondisi tim Iya, sendiri. betul, pengawas SD itu kita masih tersisa 6 orang. Kita harusnya butuhnya 10. Untuk SMP sendiri kita nanti akan tersisa 2 orang. Makanya kita butuh banyak, banyak sekali, karena guru-guru untuk pengawas sendiri
aturannya masih wajib dari guru penggerak. Untuk yang angkatan ini ya Pak, sudah nggak boleh yang apa sih kemarin pakai pelatihan tadi? Nggak Sudah boleh lagi, nggak boleh tidak lagi, bisa lagi. nggak bisa lagi. Makanya tadi Pak Agas mengatakan bahwa salah satu diangkat itu seperti itu. Makanya kemarin pun ada beberapa orang yang sudah kita latih Pak ya, karena memang itu Kepala sekolah ya? betul, Kalau karena tidak itu salah ya. kebutuhan kita saat ini. Kami menganggap bahwa guru-guru walaupun baru calon kawan-kawan kita yang di guru penggerak dan 4, tapi kami yakin dengan perubahan yang mereka hadapi. Contoh Pak Arwah, saya ingat persis Pak Arwah nih saat pertama sekali buat video itu masih amburadul masih amburadul, topinya miring kiri miring kanan dengan ala kadarnya. Dengan berjalan waktu, dalam waktu 3 bulan udah berubah, udah sangat mantap Sudah sekali. membuat video ya? Betul, betul. Betul sekali. Baik, sekarang saya akan ke live chat. Rupanya sudah ada pertanyaan. Ini dari Bapak Haryanto. Ini namanya kenal ya. Ini kayaknya dari guru SMA 1 Manggar ini Pak. Pertanyaannya, boleh siapa aja yang menjawab. Apakah program guru penggerak memang disiapkan untuk menjadi tiket agar guru-guru mendapat tugas sebagai kepala sekolah? Apa itu sebenarnya tujuannya atau sebenarnya lebih dari itu? Baik. Silakan Pak. Itu sebenarnya tadi program guru penggerak ini sebenarnya ditujukan kepada yang utamanya tadi adalah untuk perubahan mindset dari gurunya gitu ya. Jadi kaitan dengan kemampuan dari itu ya, untuk dalam upaya peningkatan kualitas dari guru kita ya, yang mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman tadi ya. Jadi kalau efek dari itu kemudian mereka bisa menjadi kepala sekolah atau bisa jadi pengawas ya, itu sebenarnya itu makanya jadi kita jangan salah guru penggerak ini hanya serta-merta untuk menyiapkan sebagai kepala sekolah atau pengawas. Itu sebenarnya dalam rangka untuk merubah dari mindset dari guru-guru kita tadi ya, untuk supaya tadi bisa mewujudkan visi dari pendidikan Indonesia ya, visi pendidikan kita Indonesia maju ya, kemudian berdaulat dan mandiri. Nah, mewujudkan itu tadi harus didukung oleh adanya sumber daya manusia, salah satunya adalah guru. Guru ini dituntut untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya, gitu kan? Kalau untuk peningkatan kualitas sekolahnya, nanti ada namanya program sekolah penggerak, Jadi terus saja. Jadi ini kan dari kementerian ini kan untuk mewujudkan tadi itu banyak sekali itu tahapan-tahapan. Kalau dalam ini dibentuk episode atau apa namanya gitu ya. Nah, jadi ini yang masalah guru penggerak, kemudian nanti sekolah penggerak itu bagian episode dalam upaya kita tadi mewujudkan pendidikan di Indonesia itu untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Itu ya. Jadi tadi Bapak Ibu guru itu jangan pada pandangan yang skeptis atau apa lah ya, bahwa untuk kalau mau jadi pas sekolah, enggak, itu sebenarnya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tadi lebih kepada program ini untuk merubah ya dari mindset dari guru-guru kita ini yang mungkin ya selama ini tadi itu dengan masih cara-cara lama, sementara cara-cara lama itu tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman atau yang dibutuhkan oleh siswa kita tadi, gitu ya. Makasih. Mungkin para guru ini sedikit bingungnya itu karena kalau dulu kan Pak, kalau mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas kan ada pelatihan yang saya bilang tadi, sebentar itu yang berapa hari, jadi sekarang itu tidak berlaku lagi karena dianggap dengan program guru penggerak itu terkait dengan materi-materi bagaimana menjadi kepala sekolah gitu ya, terkait dengan itu akan include di situ gitu. Jadi dianggap setelah mereka menyelesaikan program guru penggerak ini mampu untuk menjadi kepala sekolah. Jadi yang penting tidak diperlukan lagi. Jadi seperti itu ininya. Jadi guru penggerak ini adalah paket lengkap sebenarnya. Menyiapkannya guru dulu karena guru ini berhubungan langsung dengan siswanya, begitu ya. Mungkin kalau dulu kita
kalau ngaji kepala sekolah kita punya diklat kepala calon kepala Iya, sekolah. iya itu Ya, ya. betul. Terus mau jadi pengawas kita punya diklat calon Diklat calon pengawas. Mau jadi fasil kita harus harus ikut Calon fasilitator. Sekarang nggak lagi. Semuanya. Satu sertifikat guru penggerak itu bisa untuk semua. Luar biasa ya. Kemudahan dari Kementerian. Memang dari awal Mas Menteri bilang bahwa program guru penggerak ini memberikan kemudahan untuk kawan-kawan sebenarnya. Nah, ibaratnya kalau dulu kita pada saat kita butuh pengawas kita harus diklat lagi nih, yuk rame-rame diklat. Betul. Sekarang kita nggak perlu lagi gitu. Jadi lewat satu kali walaupun memang lebih lama ya Pak. Betul lebih lama. Makanya tapi yang uniknya di situ gitu. Betul. Mungkin kalau selama ini kita diklat untuk guru pada umumnya, kalau Bu Wina kan bahasa Inggris ya. Iya, betul. Bu Wina ikut Khusus diklatnya bahasa khusus Inggris. bahasa Inggris. Betul, betul. Karena PKN ikut diklatnya PKN. Karena nggak lagi. Kita nggak belajar lagi, nggak perlu belajar bahasa Inggris karena pemerintah kita yakin bahwa teman-teman yang sudah di dalam kelas itu udah profesional. Sebenarnya. Cuma tinggal digali kompetensi yang lebih. Tadi kekurangan kita tuh apa sih sebenarnya? Jadi mungkin kita masih berpikiran tadi seperti yang kita jelaskan di awal, kita masih terbentuk pikiran pola lamanya. Makanya kita mulai berpikir dengan pola baru untuk saat ini. Bagaimana anak ini bisa berkembang di zamannya, bukan tadi kata Pak Ruah, jangan dibawa ke zaman kita. Itu yang berbeda, sangat berbeda. Betul sekali ya. Tergantung dengan perubahan zaman diperlukan cara-cara yang Betul, berbeda ya Pak, ya. lewat guru-guru yang canggih tadi Ya. yang bisa mengajak anaknya biar canggih juga gitu ya Pak. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di live chat dari Bapak Fatkul Amam SPD. Yang melihat tantangan dan tugas yang luar biasa yang dijalani CGP Angkatan 4, mungkin bisa berbagi kiat bagaimana terkait manajemen waktu dalam tugas CGP membagi nih, mungkin maksudnya ikut CGP, mengajar dan juga aktivitas sehari-hari. Ayo Pak Dua. Ini langsung ke CGP. langsung Iya. ini ya. Ahlinya. Langsung ini Iya, ya. betul. Pada pelaku langsung. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadi nih ya. Jadi memang untuk program guru penggerak atau singkatannya PGP bagi kami calon guru penggerak atau CGP tadi, itu kita pelaksananya atau teknisnya itu secara online melalui LMS ya. Jadi LMS 20, ada fasilitator yang mendampingi, ada PP juga yang mendampingi. Kalau kita satu kelas 5 orang ya. Kebetulan kalau kami Pak Rizkan untuk PP pendamping kelas kami dan Bu Asina yang untuk kelas C gitu ya. Jadi selama pembelajaran LMS itu kita dipandu oleh fasilitator, ada 10 modul yang harus kita selesaikan, dibagi menjadi 3 paket. Jadi paket modul 1, modul 2 dan modul 3. Nah, dari 10 tadi formasinya itu 4-3-3. Jadi ibaratnya main bola ya Pak ya. Main bola itu sebenarnya 4-3-3 itu formasi menyerang. Ya. Menyerang itu yang pertama kali dikenalkan di Piala Dunia 1958 oleh Brasil gitu ya. Jadi menyerang ini artinya apa? Ya tadi menyerang zona nyamannya guru-guru sekarang supaya bisa ya tergerak sedikit untuk membersamai murid-muridnya belajar di zaman yang akan mereka hadapi tadi. Jadi supaya kita tergerak untuk membersamai tadi. Jadi formasi menyerang keuntungannya apa? Jadi 4 itu, yang pertama itu di modul 1 itu ada 4. Yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantara, ada visi guru penggerak, ada peran guru penggerak dan budaya positif. Ini sebagai kalau di sepak bola bentengnya. Jadi backnya paling belakang selain kiper. Kemudian yang di tengah ini adalah modul pembelajaran diferensiasi, kemudian PSE, sosial emosional, kemudian satunya diferensiasi, PSE, coaching. Nah, coaching ini adalah guru, ya, gurunya yang tadi diharapkan dapat memimpin pembelajaran di kelas tadi untuk menyiapkan murid-muridnya, membersamai murid-muridnya, belajar mengkonstruksi sebenarnya. Kalau belajar yang sekarang itu murid yang mengkonstruksi pengetahuan, itu bedanya dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu kita diajari oleh guru dengan
sudut pandang yang sama gitu ya, bahkan seragam, sehingga jadinya ya seperti kami ini, salah satunya tadi P4 gitu ya. Kalau sekarang berbeda, siswa dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai gaya dan minat tadi, maka ada pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi nanti ada 3 bentuknya, diferensiasi konten, materinya, prosesnya, dan juga produknya yang berbeda. Nah, PSE-nya tadi kaitannya dengan tadi, PSE itu mengatur bagaimana kita mensikapi apa yang kita lakukan. Ya, memang kita jadi multi peran. Satu sisi kita sedang mengikuti program CGP yang lumayan panjang ini, 9 bulan sebenarnya direncanakan, tapi kalau melihat jadwal yang sekarang itu bisa jadi 1 tahun. Betul. Karena kita mulainya itu September. Iya, September 2021. Dan nanti September atau Oktober kita baru selesai. Nah, di dalam kegiatan itu tentu banyak aktivitas kita yang lain dan lain sebagainya. Ya, pertama tadi kiatnya ya membuat perencanaan lah. Kita skala prioritas. Kalau memang dalam kegiatan LMS itu ada yang harus dikerjakan hari itu juga, karena kita kebetulan ada anekdot gitu. CGP ini centang biru, ngejar centang biru. Jadi 23.59 itu batasnya. Kalau lewat itu pasti nanti ada SMS cinta dari fasilitator mengingatkan sebenarnya, gitu ya. Nah, di sela-sela itu ya tadi manajemen waktu dan lain sebagainya, membagi waktu, menyampaikan terhadap keluarga kita, anak-anak kita termasuk gitu kan. Artinya sebenarnya materi ini juga bisa kita ajarkan sebagai kita sebagai orang tua ke anak-anak gitu. Mengajarkan kepada murid dan juga sekaligus ke anak. Jadi kita dapatnya sebenarnya double gitu. Kemudian yang ketiga nih, yang 3 terakhir itu terkait dengan tujuan sebenarnya CGP ini adalah menyiapkan pemimpin. Jadi 3 terakhir itu pemimpin pembelajaran itu untuk bisa mengelola pembelajaran yang lebih baik dibutuhkan visi pemimpinnya tadi. Dia harus memahami bagaimana menjadi seorang pemimpin, sebagai leader, bagaimana memanfaatkan aset, dan juga menjadi pemimpin pembelajaran untuk tadi kita sudah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ya kata orang Belitung ya pandai-pandai lah gitu ya, pandai-pandai mengatur waktu, menyiasati. Yang kedua yang jangan lupa koordinasi dengan pimpinan, dengan rekan-rekan sejawat dan juga tadi keluarga disampaikan lah. Jadi tidak ada bentrokan. Walaupun dalam kenyataannya pasti ya, bentrokan itu pasti ya. Ya karena kita manusia tadi multi peran tadi, apalagi Winda sebagai ibu ya yang berbeda. Kalau kita ibaratnya yang bapak-bapak sudah selesai kerja masih agak nyaman sedikit tinggal tidur gitu ya. Nah, kalau itu hampir 24 jam mungkin lebih banyak tantangannya. Tapi ya tadi alhamdulillah sejauh ini ya rekan-rekan dari 35, bahkan tadi kalau disinggung ada yang mengatakan ada jalur khusus, kebetulan 3 diantara teman kami yang CGP itu sudah up level, jadi kepala sekolah SMA, SMP dan SD, dan 1 PP yang juga awalnya kepala sekolah tapi pindah tugas gitu ya, misalnya. Itu yang ya tadi katakan kita bonusnya tadi. Mungkin itu. Baik, mungkin saya ingin menambahkan dari persepsi ibu-ibu ya. Yang tadi udah disinggung oleh Pak Rua. Jadi betul sekali di awal sebenarnya semua ya kita mengalami masalah dengan manajemen waktu karena LMS memiliki tenggat waktu tadi. Cuman betul sekali ada banyak hal dengan berjalannya proses kita belajar gitu. Betul kata Pak Rua, alangkah baiknya kalau kita tidak menunda-nunda. Kalau memang ada pekerjaan LMS hari ini, kalau bisa lakukan gitu. Walaupun pada kenyataannya saya sering telat juga ya, sering ditumpuk juga begitu pas jam kosong begitu ya Pak. Jadi disesuaikan dengan jam mengajar. Kemudian jangan lupa bahwa tadi berkoordinasi bahwa kepala sekolah nanti juga diajak di Lokakarya 1 sehingga kepala sekolah juga berkomitmen untuk mendukung. Jadi Bapak Ibu yang baru ingin mengikuti di angkatan 7 ataupun angkatan berikutnya
sehingga bukan berarti kita tidak mengajar ya, kita diberi keleluasaan begitu. Mungkin di sela-sela jam kosong atau kemudian pada saat memang harus Zoom begitu, kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, terakhir yang paling penting juga adalah komitmen. Jadi di sela-sela waktu menjadi ibu, istri, dan pekerjaan-pekerjaan sampingan lainnya, kebetulan saya banyak pekerjaan sampingan. Iya, begitu. Jadi berkomitmen Pak untuk menuntaskan program ini dengan baik begitu. Oh, masih ada lagi ya? Ada lagi pertanyaan dari Bapak yang sama. Ini beliau ini bersemangat sekali, Pak. Ini calon Guru Angkatan 7 ya, betul. Baik. Jadi beliau bertanya kiat-kiat dalam pelaksanaan wawancara nih agar lancar dan sukses. Lagi-lagi nih ke Pak Ruan kayaknya. Nah, nanti bagian motivasi nih nanti. Ya Pak Ruan, kiat-kiat wawancara nih karena mereka kan belum ada jadwal untuk wawancara. Kalau untuk tahapan wawancara itu yang di pengalaman kami itu kemarin lebih banyak, pertama pertanyaannya adalah berdasarkan isi yang kita sampaikan dalam misal. Nah, nanti interviewer yang dari Kemendikbud yang ditunjuk itu mencoba menggali lebih dalam, mengkonfirmasi ulang apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang mungkin perlu disiapkan sebenarnya kalau saya itu kita mencoba merendah. Dalam artian merendah itu bahwa kita mau belajar. Karena poin pertama itu saya rasa itu kita merasa ingin, walaupun mungkin barangkali teman-teman yang lain secara IT-nya sudah bagus, mengajarnya sudah bagus gitu ya, tetapi dalam konteks ini adalah pewawancara ingin melihat bahwa kita mau melihat ke dalam, walaupun kita sudah merasa bagus tapi kita mencoba untuk tetap down to earth, nah gitu ya, bahasanya seperti itu, bahwa kita merendah, bahwa kita masih ingin belajar, kita masih banyak kekurangan, sehingga dengan harapan itu menjadi peluang bahwa ternyata kita semangat untuk tadi mengupgrade kompetensi kita. Itu yang pertama yang saya lihat. Kemudian kita mau mengakui kekurangan kita, karena di situ diminta untuk refleksi, merefleksikan bagaimana misalnya nih, karena ini kaitannya dengan pemimpin pembelajaran yang tadi penyerang paling depan dari kan sebagai manajer yang nanti disiapkan untuk pemimpin belajar. Jadi pemimpin itu bukan hanya pemimpin jadi kepala sekolah saja loh ya. Jadi pemimpin di kelasnya lebih tepatnya gitu. Kalaupun untuk jadi kepala sekolah itu tadi sampaikan bonusnya saja. Dan tidak semua tentu kan. Tidak semua. Orang kita 35 kan tidak mungkin diangkat semua kan gitu kan. Ada masanya lah gitu ya. Jadi ya berharap saja kalau memang itu kata orang Belitung garis tangannya ya alhamdulillah, kalaupun tidak kita sudah menyiapkan diri untuk jadi pemimpin minimal di kelas kita sendiri kan gitu kan. Jadi untuk yang pemimpin ini tadi ada 3 di penyerangnya itu menjadi leadernya tadi. Jadi itu kalau untuk menjadi leader, misalnya nih ada pertanyaan selama ini misalnya ada masalah di lingkungan kelas, itu siapa yang punya inisiatif untuk menyelesaikan? Siapa yang diajak kerjasama atau ngobrol untuk melihat persoalan? Artinya kita diajak untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Kalau selama ini kita ngandang sudut pandang kita karena kita maaf misalnya sudah merasa pintar, sudah merasa mahir dan lain sebagainya, itu biasanya kan kita bias. Sehingga keputusan kita adalah lebih setengahnya mungkin ada unsur emosional dan lain sebagainya. Nah kalau kita tidak diharapkan tidak, karena kita juga belajar PSE, sosial emosional, kita mengontrol diri kita bisa meng-coaching rekan kita atau murid kita untuk bisa menunjukkan kalau memang anak salah, anak punya potensi, dari mereka kita gali apa potensi yang bisa kamu kembangkan, bagaimana caranya. Jadi kita hanya sebagai mentor ya, sebagai mentor untuk mengarahkan saja. Jadi kalau di Ki Hajar namanya sistem among ya. Kita ngemong ya gitu kan. Jadi menjadi pelayan sebenarnya, kita menjadi pelayan gitu. Jadi selain itu juga punya inisiatif. Jadi inisiatif misalnya beberapa kegiatan nih, kebetulan kalau kami
sok-sok sibuk gitu ya. Jadi beberapa selain guru juga ditugasi tambahan wakasek, ditambahi pembina OSIS, ada kegiatan di luar lain sebagainya, itu bisa dimasukkan di IC. Kalau misalnya itu di IC, itu yang akan digali. Bagaimana kita mengambil keputusan, dari situ terlihat. Ya intinya tadi pokoknya kita punya visi, kita bisa mengatur diri, kita bisa berefleksi dari masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita kelihatan punya, kalau sekarang namanya apa? Ketahanan mental menghadapi masalah, termasuk tadi mengatur jadwal yang waktunya sama 24 jam, semua orang sama, cuma perannya banyak, maka pandai-pandai mengatur tadi. Saya kira mungkin itu. Ya, saya yakin tadi Pak Ruas sudah menjawab dengan panjang lebar ya, Pak Fatkul. Saya yakin Bapak pun bisa juga. Selain itu saya juga akan menambahkan satu, mungkin percaya diri ya, strategi. Jadi bagaimana caranya melewati wawancara yang memang lumayan lama, waktu itu 1 jam kalau tidak salah, lewat Google Meet dengan 2 asesor. Nanti percaya diri saja Pak dengan apa yang sudah dituliskan di esai, ya dijawab saja secara jujur begitu. Jangan sampai nanti jawabannya malah berbeda gitu dengan apa yang sudah diisi. Begitu ya Pak Fatkul. Sambil menunggu pertanyaan lainnya nih dari rekan-rekan di rumah, saya bertanya lagi, balik lagi ke Pak Sarjono dan Pak Andi mengenai tantangan. Nah, kira-kira yang sudah berjalan nih, apa saja tantangan yang dihadapi begitu Pak? Karena kan kalau kami cuma berhubungan dengan LMS, kemudian dengan diri sendiri lah intinya begitu ya. Kalau bapak-bapak kan rumit gitu ya, harus mengatur, apalagi kita ke hotelnya harus nyebrang begitu ya. Karena di sini tidak ada tempat yang cukup layak menampung 35 orang begitu. Bapak Andi atau Pak Sarjono? Oh iya. Teknis ya Pak. Jadi tadi sebenarnya tantangan sudah disampaikan dari Menda sendiri sebenarnya. Jadi tantangan kita saat loka itu sebenarnya, saat loka karya itu kan kita menggunakan tempat. Betul. Kita ingat saat loka pembukaan kita menggunakan sekolah ya, SMP 1 Manggar. Iya. Ternyata banyak yang ngeluh, loh Pak kok teman-teman di hotel kita enggak ya? Karena ngelihat sosial media. Sosial media kemudian malu lah Pak, kita foto-fotonya semua itu. Jadi dengan begitu teman-teman kemarin kita diskusi di bidang, sudahlah Pak kita berusaha untuk menyenangkan. Jadi kami sebagai pelayan untuk kita ikuti keinginannya, Pak kami ke hotel, yang penting hotel Pak. Ya, karena di hotel kita di Belitung Timur kita nggak punya hotel bisa menampung 35 orang, sehingga saat itu saya izin sama Kepala Dinas, Pak, kalau boleh kita ke Tanjung Pandan. Maka diizinkan oleh beliau saat itu, bahwa kita mencari hotel yang lumayan representatif lah, itu seperti itu. Dan itu pun kita berusaha untuk pindah-pindah. Jadi muncul anekdot, ini suruh hotel Jepang harus kita cicipi. Itu bahasanya gitu. 9 kali ya, 9 Itu bonus berikutnya Bonus dari CKP. termasuk untuk loka 7 sebenarnya kita udah kemarin dari BWS sudah kita pesanan. Saya sudah mendengar Ya, gosip. termasuk kamar-kamarnya, karena kan informasi bahwa loka 7 kita harus menginap nanti. Karena dia 2 hari, 3 hari, sehari-hari pertama itu masih loka, hari keduanya panen raya. Tapi kabarnya berubah ya Pak? Ada gosip lagi. Iya. Kabarnya balik ke Manggar nih ada yang bilang. Kita berdoa aja, Belum mudah-mudahan karena ini memang take over ya. Iya, oh iya, Take yang tadi over ya, dari PPP tadi ya. mulai dari Pemprov DKI itu kan, kemudian ini dipindahkan ke BGPD. Memang saat ini sedang berproses ya. Kita berdoa mudah-mudahan nanti sesuai dengan, memang juga di BGP kita itu kemarin perkembangan terakhir itu baru ada kepala ya. sama 1 petugas administrasinya. Oh, TU-nya satu. Jadi bagi Pak Edward ya. Pak Edward, ya. Nah, insya Allah tanggal 2 itu datang di kita ya, mau audiensi dengan Bupati, nanti bisa kita pastikan di situ. Kita minta istilahnya mungkin bisa segera dilakukan gitu kan, karena memang targetnya kan harusnya bulan Agustus ini harus selesai, mungkin nanti bisa di ini kan. Jadi itu mungkin untuk tambahan aja Pak Andi ya, nanti kita perkuat lagi di itu ya, untuk supaya bisa segera terselesaikan untuk yang angkatan
angkatan 4 nih ya. Angkatan 4, ya. Sebentar lagi mungkin akan masuk ke yang angkatan 7 Mas ya. Jadi Bapak Ibu cek Ya. nonton, mungkin ada yang sambil nyuci sambil nonton juga. Silakan bersabar begitu karena belum pasti. Jadi kemarin ada yang menitipkan juga pesan, sebenarnya saya menanyakan pesanan sebenarnya. Ya, apakah di mana dan kapan pelaksanaannya, jadi masih dalam tahap perbincangan gitu. Iya, ya, betul. Pak? Memang kalau informasi tadi kan yang pasukan surat dari Kemendikbud itu untuk lokal 5 dan seterusnya memang itu dikembalikan ke sekolah, nggak boleh menggunakan hotel. Tapi untuk lokal 4 tahun perjalanan itu dibolehkan ke hotel. Memang tadi sekali lagi kita sekalian Pak Kadis, karena kita berubah wali dari P4TK ke BGP, kita melihat nanti mekanisme yang dari BGP. Dan kita sudah rapor terakhir di Bali, ini dipertemukan antara P4TK, TKPLP dengan BGP. Ini maksudnya mereka menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan, dan itu harus dilanjutkan oleh Yang baru. yang baru. Jadi ya kita sosok berharap lah, mudah-mudahan Loka 7 selesai harapan kita kemarin, selesai rencana kita kemarin gitu. Dan memang seharusnya kan teman-teman angkatan keempat kan di Agustus harusnya sudah Loka 9 sudah selesai. harus selesai harusnya. Sekarang Loka Itu 7 kan- pun belum. Itu kata saya jadi setahun itu Pak. Pelatihan terlama ya sama kayak PPG jadinya ya. 1 tahun begitu. Bahkan di atas karena kita 300 JP ya. Jadi Iya. Iya, betul. barangkali selama karir jadi guru, inilah Pelatihan terbanyak. pelatihan terlama Terlama. karena rentannya tadi dijadwalkan 9 bulan, tapi dalam teknis pelaksananya ada dinamika, maka hampir 1 tahun. Dan itu mungkin sertifikatnya itu bukan ibaratnya kalau saking senangnya itu bisa dilaminating gitu. Karena belum ada pelatihan yang selama itu gitu kan. Iya, betul. Dulu saja yang kepala sekolah LV2KS itu antara 3 sampai 6 bulan paling lama ya. Kecuali yang sekarang yang angkatan berikutnya memang 6 bulan, itu hampir sama dengan PPG ya. Iya. Yang program PPG Sekarang lagi jalan. yang Lagi yang jalan. jalan itu sampai 6 bulan. Jadi metodenya pun hampir sama. Artinya barangkali evaluasi dari program guru penggerak ini bisa diterapkan di PGB tadi, sama dengan LMS gitu. Nah, cuma nambahin saja tadi, kalau untuk ngatur waktu tadi, kebetulan jam ngajarnya tetap silakan seperti biasa, karena ada kegiatan Zoom atau kolaborasi di Meet itu dijadwalkan biasanya setengah 2 sampai jam 15, nanti yang sesi keduanya jam 15.30 sampai jam 17.00. Artinya bisa lah gitu, kecuali yang mungkin kayak SMP ada jam siang, mungkin bisa minta izin, dan itu tidak dalam seminggu sekali, tidak. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ada di randonnya tadi. Jadi ngajarnya tetap bisa jalan, gimmicknya LMS-nya bisa jalan, ya paling tadi. Ya kalau kami ibaratnya ya lembur-lembur sedikit lah gitu. Sama Pak. Cuma Pak Roh selama ikut CGP ini, hobi Pak Roh ditinggalkan atau enggak? Karena ini salah satu pertanyaan guru kita sebenarnya. Oke. Teman-teman kita tuh takut ikut program keluarga karena wah nanti nggak bisa mancing lagi nih. Oh, Wah iya, nanti iya, nggak bisa ke mall lagi itu Iya, ketakutan banyak mereka kan ya. kegiatan yang harus Iya, ditinggalkan betul. begitu Itu ya, bagaimana? Pak? Apakah Melinda masih sempat shopping? Karena saya shoppingnya online sempat Pak. Check-outnya Sambil masih online. bisa ya? Oh, gitu. Iya, jadi ini LMS, sebelahnya shopping, jadi semangat begitu. Oh, gitu. Kalau Pak Ruang Iya. mungkin yang harus mancing begitu, Iya. mungkin berbeda kasusnya. Saya kira sama lah, artinya tadi manajemen waktu, karena memang LMS juga tagihannya tidak setiap hari gitu ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang di LMS, dan itu waktunya fleksibel sampai 23.59, jadi batas limitnya. Dan walaupun lewat, beberapa kali lewat, saya juga mengalami Pak, lewat ya gitu, ya tidak masalah. Yang penting sebenarnya harapan dari fasilitator tadi, kalau sudah diingatkan ngelewat pertama, itu nanti tidak akan lewat berikutnya. Artinya dikejar dulu nih yang selesai. Karena nanti kalau tidak diingatkan, dua numpuk-numpuk dan sebagainya. Nah ini kendalanya juga manajemen emosi kita juga. Ya, manajemen emosi, karena terus terang ya dengan menumpuknya tadi pekerjaan, ada pekerjaan lain, tentu emosional kita up and down juga. Iya. Semangatnya naik turun. Tapi ya tadi, mudah-mudahan ya dengan semangat tadi, dengan tekad, percaya diri tadi, ini bisa terasa sih lah. Dan yang paling penting itu bisa
mengajak rekan yang lain, ya, rekan-rekan di lingkungan kita sendiri untuk walaupun mereka tidak ikut PGP, minimal kita kan harus ada pengimbasan ke rekan-rekan di lingkungan sekitar, itu mengimbaskan semangatnya lah minimal. Semangatnya modul-modul yang kita pelajari bisa disampaikan, termasuk yang IKM ini kan kebetulan kalau yang belum melaksanakan IKM berubah di sekarang yang rata-rata kan masih mandiri Pak Masih ya? mandiri, ya. Masih mandiri Belajar. itu Belajar. kurikulumnya tetap masih KTSP-nya masih K13 isinya, tapi belajar untuk mengimplementasikan bagaimana proses pembelajaran diferensiasi Betul. tadi sama proyek penguatan pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi memang kalau di sekarang itu tidak tahu karena memang dari zaman dulu kita agak kesulitan. Kesulitannya apa? Ada banyak singkatan. Iya. Oh, 5P, CGP, PGP dan lain sebagainya, Iya. IKM dan lain sebagainya. Ini yang agak tricky sebenarnya. Iya. Baik, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ruang mengenai IKM ya. Saya tadi janji dengan Pak Sarjono emang mau nanya tentang Iya. itu juga sedikit. Jadi kira-kira apa sih hubungannya nih guru penggerak, walaupun sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengambil sendiri kan, tadi beberapa istilah sudah keluar. Apa hubungan dari kurikulum Merdeka dengan pelaksanaan dari program guru penggerak itu sendiri menurut Bapak? Iya, jadi ini tadi kan untuk perbaikan ya pendidikan Indonesia tadi itu kan ada perubahan ini tadi ya. Nah, jadi supaya gurunya itu bisa mengimplementasikan dari kurikulum yang dinilai tadi bisa bisa untuk merubah pendidikan Indonesia tadi itu kan dengan melaksanakan apa itu kurikulum Merdeka ya. Kemudian kalau ininya platform itu Merdeka Mengajar. mengajar ya. Juga Merdeka mau promosi juga karena ya. kemarin sempat ketemu ya Pak waktu saya Merdeka mengajar ya. Jadi itu konsep Merdeka mengajar inilah yang bisa dianggap sebagai untuk mampu merubah pendidikan Indonesia untuk lanjut tadi. Kenapa di dalam konsep Merdeka mengajar tadi itu gurunya tadi diberikan untuk memberi kebebasan kan dengan menerapkan kurikulum apa tadi? Merdeka. Kalau gurunya kan Merdeka belajar itu Merdeka mengajar. Betul. Dan kurikulum Merdeka. Nah, gitu loh Sama sebenarnya. Merdeka. Sama Merdeka. Merdeka tadi. Jadi platform besarnya ini sebenarnya adalah yang Merdeka mengajar tadi. Merdeka mengajar itu platform besarnya. Jadi ini supaya ini sebagai suatu sistem yang dianggap untuk mampu merubah pendidikan Indonesia menjadi yang maju, berdaulat dan mandiri tadi itu melalui itu. Nah supaya ini satu tadi itu, di dalam tadi apa harus dipegang dengan guru yang juga mampu untuk melaksanakan guru ini kan diberikan kebebasan berarti kan karena dia bebas merdeka mengajar kan merdeka mengajar tuh. Jadi dalam kaitan dengan metode ya, kaitan kalau kurikulumnya diberikan kebebasan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tadi, gitu kan. Jadi di situ ininya. Jadi memang sangat erat sekali ini ya. Jadi dia antara apa tuh? Jadi kalau guru itu pada kemampuan untuk memanage kegiatan belajar mengajar tadi yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Kalau kurikulum kan apa yang harus diberikan ya. Yang apa yang harus diberikan ini itu yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi gitu ya. Nah, jadi ini memang sangat erat tadi, makanya bagian-bagian dari apa namanya yang episode yang diindikan dari perjalanan panjang yang harus dilalui dari Kementerian Pendidikan Indonesia ya untuk menuju ke sana. Jadi itu tadi ya untuk masalah antara apa tadi kurikulum Merdeka dengan Jadi arahnya sebenarnya arah satu, kesana. ya, Pak, Arahnya bagian kesana. dari episode Jadi panjang. tujuannya tadi kan apa yang disampaikan tadi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang punya apa tuh kritis, bernalar kritis, kemudian ada guru dan sebagainya, itu gotong royong dan sebagainya, itu adalah ke situ yang ini ya. Pak Andi mungkin sedikit komentar.
tentang mengenai kurikulum Merdeka karena sekarang beberapa sekolah galau begitu karena beberapa sudah mulai untuk SMP 3 kalau tidak salah ya, yang sudah di nomor 2 yaitu Merdeka belajar ya? Mandiri berubah. Iya, mandiri berubah. Kalau yang lainnya masih mandiri belajar. Ini Pak Andi mungkin bisa sekalian juga promosi biar naik nih besok jadi ya, nomor 2 atau nomor 3 mungkin. Gimana Pak Andi? Jadi untuk IKM sendiri sebenarnya karena saya fokusnya di GTK, sebenarnya agak kurang, tapi pernah sedikit membaca mengenai IKM ini. Jadi emang guru-guru penggerak itu secara awalnya siapa itu juga untuk mengawal IKM. Memang tadi seperti Pak Rais bilang, saya katakan bahwa ini satu tujuan garis besarnya. Mungkin kita udah berapa episode sekarang? 20 episode salah. Semua udah 20 episode. Tahapan-tahapannya. Makanya episode kita sekarang IKM. Informasi terakhir 2024 mungkin kita akan mengganti kurikulum nantinya. Makanya serentak gitu. Iya, jadi kita sekarang ini di awal nih belajar dulu, begitu nanti udah bisa baru plek. Makanya yang sudah mandiri berubah ini nanti sebagai percontohan gitu. Makanya ya kepala sekolah wajib di sekolah penggerak ya. Gurunya wajib di guru penggerak gitu. Dan itu bonusnya tadi untuk kepala sekolah penggerak dia 100% dapat sertifikat guru penggerak nantinya. Untuk pengajar prakteknya sendiri itu dapat bonus 76%. Jadi kalau ingin jadi dapat sertifikat guru penggerak, diklat rekognisi. Cuma ada sepanjang Bapak Ibu yang guru penggerak. Jadi itu kayak jalan pintas gitu ya. Betul. Karena sudah lolos gitu ya. Karena ada pertanyaan kemarin muncul, Pak, kenapa yang pengajar praktik nggak mendapatkan sesuatu yang sama? Iya betul. Itu udah dijawab dari Kementerian saya tanyakan beberapa kali. Karena hampir semua kabupaten kota yang punya PP-nya mempertanyakan hal yang sama. Betul. Jadi bahasanya singkat jawabannya. Karena belum mencukupi 300 jam. Itu pertanyaannya. Itu kenapa dilakukan? Ya, makanya bonusnya 76%. Jadi untuk mengambil sisi 24%-nya itu rekognisi tadi. Jadi sekarang berarti posisi PP aman begitu ya? Aman. Sudah kalau kemarin PP-nya agak galau begitu. Ya CGP sudah jelas pasti ya begitu ya Pak. Oke, jadi ini tadi nambahkan tadi ya Bang, ada terkaitan juga antara sekolah program guru penggerak sama program sekolah penggerak ini kan. Saat ini kan sedang berjalan juga nih. Jadi nanti ini ya kan kalau kepala sekolah penggerak ini kan dibekali berbagai kemampuan untuk bagaimana dia mengelola sekolah tadi. Ada yang untuk kepala sekolahnya dari aspek manajerial, aspek supervisi dan sebagainya itu bisa menggerakkan untuk ini ke implementasi kurikulum Merdeka tadi. Jadi dukung kepala sekolah, didukung dengan guru penggerak. Makanya nanti dalam sekolah penggerak itu ya, itu kan mereka akan mendapat perlakuan juga dari kementerian. Dana apa namanya Pak Adi? Dana bos kinerja ya. Bos kinerja itu selama 4 tahun juga nanti itu. Selama 4 tahun mereka akan didukung sehingga diharapkan sebenarnya dari sekolah penggerak tadi itu didukung oleh adanya guru-guru penggerak tadi gitu kan. Jadi oleh karena itu juga nanti kepada kawan-kawan kita yang berada kalau ditunjuk sebagai sekolah penggerak itu kan, itu mereka minimal 4 tahun tidak boleh digeser-geser. Kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya ataupun gurunya. Ataupun gurunya itu tidak boleh digeser-geser. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang mohon maaf nanti kalau di sekolah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, kemudian ada guru yang mungkin di situ masa tugasnya itu tidak sampai 4 tahun ke depan, itu mungkin akan kita geser gitu. Karena memang program itu adalah 4 tahun begitu. Untuk saat ini sekolah penggerak sudah ada belum? Jadi sekolah penggerak kita ini sudah ditetapkan untuk yang sekolah dasar itu 2 ya. Itu di Kecamatan Damar 1, di Kecamatan Dendang 1. Kemudian untuk di SMP itu ada 2 sekolah yang sudah ditetapkan, itu 1 di Gantung, kemudian 1 di Simpang Besar. Jauh semua. Jauh semua. Karena itu belum Pak. Itu dalam tes
apa namanya, sekolah penggerak itu kan yang dinilai bukan nilai fisik sekolahnya, Iya, betul. tapi yang adalah kemampuan Kepala dari kepala sekolahnya. sekolahnya. Betul. Jadi mungkin kepala sekolah itu tadi sama dengan tuh punya jiwa visioner untuk kemudian mereka mau berubah gitu kan. Kemudian juga mampu mengorganisir dan sebagainya, kan itu juga ada wawancara, kemudian ada juga simulasi ya, Simulasi. penilaian Simulasi belajar. itu ada ke situ. Jadi ini memang benar-benar yang menentukan sekolah penggerak itu adalah dari pusat, Dari ya, pusat. kan sesuai dengan penilaian tes pada waktu kepala sekolah mengikuti itu, ya gitu. Oke, baik. Ini kita tanpa terasa ini Bapak narasumber semangat sekali, sudah banyak yang kita bahas, baik itu dari guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, kemudian juga sudah disinggung sedikit mengenai kurikulum merdeka. Nah, terakhir nih kita masuk ke pesan dan harapan deh. Boleh dimulai dari siapa saja, baik itu harapan untuk program guru penggerak itu sendiri, atau kalau Pak Ruang mungkin harapan sebagai calon guru penggerak mungkin juga boleh seperti itu. Ya. Jadi kami pesankan dan berharap kepada guru penggerak yang calon guru yang angkatan 4 ya, tetap semangat ya, untuk kita mudah-mudahan kita tinggal nunggu waktu yang mungkin tidak berapa lama ya, karena memang untuk BGP kita terbentuk. Nah, dan insya Allah nanti dalam waktu audiensi kita akan kita sampaikan, mudah-mudahan bisa segera selesaikan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lain ya, tetap semangat untuk bisa mengikuti program guru penggerak ini. Jangan berpikir itu pasti jadi kepala sekolah, tapi berpikir bahwa itu adalah dalam upaya meningkatkan kualitas kita supaya kita bisa memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik ke depannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Terima kasih. Ya, lengkap ya, berarti pesan untuk angkatan yang sedang berjalan dan yang akan berjalan. Sudah semuanya diambil. Mungkin Karena- sedikit motivasi Ya, lagi. karena kita sama-sama Dari- pendidikan, juga sesama guru, Baik, baik. berpikir pikir yang sama. Jadi intinya bahwa teman-teman saya yang guru, karena saya juga guru, ya kita sama-sama untuk merubah mindset kita. Jangan antipati dengan program pemerintah. Kan bedanya orang Jogja sama orang Melayu. Apa Kalau orang Jogja kan manut nih, asal nurut sultannya nunjuk, nurut yang bawah. Iya. Kalau kita enggak, kalau orang Jogja tuh ikut dulu, baru protes. Kalau kita Nolak dulu. nolak dulu, baru menjalankan. Jadi saya mengharapkan malam kita ya, kita sekarang nggak ada istilah yang junior, nggak ada istilah senior. Kita sama, intinya sama, ya kita sesama berubah, sesama belajar. Kami pun belajar juga. Kami tetap belajar di kantor, kami bukan dewa, bukan Tuhan. Makanya saya minta bantuan teman-teman di lapangan, karena teman-teman lah ujung tombak pendidikan kita di lapangan. Itu Bu. Guru sebagai ujung tombak begitu Betul, ya, ujung tombak penting ya. sekali. Makanya ada satu pepatah, kalau ingin menghancurkan negara itu nggak perlu dimiskinkan, cukup pendidikan. Oke. Asal pendidikannya miskin, sudah pasti miskin negara itu. Cepat sekali ya. Ya. Pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Betul. Tingkatkan. Baik, dari Pak Ruap, mungkin ada pesan atau harapan untuk rekan-rekan yang sedang menonton atau Untuk rekan-rekan CGP, tentu karena ada satu prinsip yang saya pegang, ketika kita sudah memulai maka harus dituntaskan gitu ya. Walaupun kita belum ada kepastian bagaimana loka 7 sampai loka 9, itu yang penting kita tetap semangat, pasti akan terselesaikan gitu ya. Tinggal kita menata diri lah, ibaratnya kita menumbuhkan, kalau dalam pembelajaran nama resiliensi ya, daya lenting kita terhadap tekanan-tekanan perubahan, tekanan-tekanan emosi di pekerjaan dan lain sebagainya. Tetap semangat untuk menyelesaikan, karena tadi kita sudah memulainya di September 2021. Mudah-mudahan kita ya mintanya sehat lah, minta sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas kita semua, dan tentu bahagia yang penting ya. Yang penting bahagia. Makanya guru penggerak itu pasti ada salam dan bahagia gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk guru-guru yang lain, dengan tadi
dengan adanya IKN tadi sekarang ada platform. Jadi sebuah media yang salah satunya bagi teman-teman yang tidak mengikuti program guru penggerak itu bisa juga mengikuti di platform Merdeka Belajar. Syaratnya adalah sudah mengaktifasi akun Belajar ID-nya, kemudian mendaftar, dan di situ nanti banyak menu. Menunya nanti silahkan melihat video tayangan, ada materi pembelajaran aksi nyata, termasuk kita kan kemarin sudah disampaikan aksi nyata para rekan-rekan guru CGP Pak itu diminta untuk diupload di platform Merdeka Belajar dengan harapan tadi pengalaman kita bisa di-share ke teman-teman seluruh Indonesia gitu ya. Mana yang cocok silahkan diambil, kalau yang kurang cocok ya metodenya sama, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Dan itu juga ada tagihan aksi nyatanya. Jadi kalau sudah belajar materinya dibaca, lihat tayangan videonya, nanti di akhir penyelesaiannya itu ada aksi nyata. Kemarin teman-teman juga ada sudah menyelesaikan, tapi memang progresnya ya Pak ya, progresnya di rekan-rekan kita masih minim lah. Dengan harapan mudah-mudahan yuk kami mengajak sama-sama rekan-rekan guru untuk ikut memanfaatkan platform Merdeka Belajar untuk tadi salah satunya selain PGP kita mengasah kompetensi kita melalui platform Merdeka Mengajar tadi. Itu bisa mandiri, bisa dengan teman-temannya. Kalaupun nanti misalnya ada kesulitan, tentu rekan-rekan CGP yang tersebar di beberapa sekolah bisa lah diajak kolaborasi untuk membantu bagaimana pelaksanaan penggunaan platform Merdeka Mengajar. Di situ banyak, nanti modul ajarnya sudah ada contoh-contohnya, bagaimana praktek pembelajaran diferensiasi, PSE, dan lain sebagainya. Itu beberapa yang sudah diupload dari rekan-rekan CGP dari angkatan 1 sampai sekarang angkatan 4 ya. Dan itu selain itu juga guru-guru yang mungkin sudah, karena kemarin kan tidak semua daerah nih untuk PGP, beberapa angkatan terlewat misalnya, tapi dengan platform Merdeka Mengajar ini semua guru bisa terlibat di situ, berbagi dan lain sebagainya. Jadi harapannya kita manfaatkan itu untuk ikut meningkatkan. Tujuannya adalah dengan adanya bantuan platform tadi kita juga terbiasa menggunakan pembelajaran berbasis IT dan tentu melayani siswa yang nanti kita siapkan mereka akan hidup di zaman yang barangkali kalau sekarang modelnya teks mungkin mereka sudah voice robotik dan lain sebagainya ya. Makanya kita sebagai guru yang harus merubah diri kita dulu. Kita merubah diri kita, belajar lagi untuk menyiapkan generasi ke depannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat, kesehatan, dan tadi yang penting harus bahagia. Ya, baik, Smunders dan juga Bapak Ibu Guru yang menyaksikan dari mana saja, demikian tadi talk show yang menurut saya sangat bermanfaat begitu, baik itu bagi para Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti program CGP ataupun yang baru mau mendaftar atau yang baru menumbuhkan niat begitu. Jadi semoga pertemuan kita kali ini bisa banyak dipetik manfaatnya dan akan ada nanti pertemuan-pertemuan lainnya yang juga tentu saja sama berdampak dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu Guru, jangan pernah berhenti belajar, itu kata kuncinya. Kita ketemu lagi di pertemuan lain di Talk Show for You, bincang seru untuk kamu. Hai, saya Sabrina Leonita. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk SMA Negeri 1 Manggar yang ke-42 tahun terpelajar bersama menjadi juara. Halo, saya Zilvia Iskandar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 untuk SMA Negeri 1 Manggar, 42 tahun terpelajar bersama menjadi juara. Kami keluarga besar SMA Negeri 1 Manggar mengucapkan selamat hari jadi ke-42 tahun SMA Negeri 1 Manggar terpelajar bersama menjadi juara. SMA Negeri 1 Manggar, top quality is the key to quality.